memang perjalanannya berliku-liku, tapi endingnya alhamdulillah bisa happy ending. Ini ada sahabat saya Pak Yunus, monggo Pak Yunus bisa berbagi cerita Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Agak banyak yang kita dibikin sama matinya terus suci dan tidak kerja. Perjalanan saya sampai lunak 6 tahun itu bagi saya terlalu berat. Kenapa pada seperti itu? Banyak sahabat-sahabat teman kami dari kita itu kenapa kok gak lunak masalahnya? Kenapa Pak? Kalau betul jadi tanya masalah lunak, kenapa kok tidak lunak? Kenapa? Rata-rata yang lunak itu dulunya apa Pak? Kedeman tapi sampai pengen lunas cepat ojo 5 kali dunia kayak sampai keiman kali dunia saya jamin gak lunas itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Intan ayat Intan. Monggo saya akan jawab. Jawab Intan Pak. Surat Al-Baqarah ayat 177. Monggo baca. Monggo ya baca. Kalem-kalem mawon. Niku akibat uang sing abul karo dunyane Pak. Jika itu lebih kamu cintai, itu lebih kamu sayangi, ya kamu nanggung. Jenengan supaya sakit menjamin bahwa masih hidup. Sobat, hai besok belum siapa itu loh. Tidak seiman kalau punya paling pasti mereka membuat baru paling ya betul ya betul. Saya tadi ketemu Pak Yunus HPku dia mungkin satu benar ono kabarnya ono tulisannya kelapannya Allah tak boleh cedik tak pernah itu pernah itu benar tak pernah. Kalau Pak Yunus bisa diceritakan nyepatkan teman-teman Pak Yunus. Ini semata apa? Mungkin dia pelajari surat Al-Baqarah ayat 177. Insya Allah kalau itu dengan yang ini, jika katakan lunas paling cepat di situ. Jangankan hari ini, sekarang pun bisa lunas. Mungkin tahu Pak? Bisa lunas semua. Ojo iman datang. Tapi maju bos, bukan masalah. Kami tandanya sesuatu yang gimana boleh? Itu harus jalan. Oh tidak ada, jangan. Tapi saya lagi, yakin dapat dari mana Allah pasti ganti. Ngotot malam Pak. Ya, ini Bapak Ibu. Perjalanannya untuk Pak Yunus dan Bu Rita sampai dengan melunasi hutang ini memang perjalanannya berliku. Saya sempat kita benar-benar mendampingi, saya Pak Arif dan teman-teman Pondoknya Iris itu mendampingi. Ya kadang gini ya pegel sama Pak Yunus, kadang gini piye to ngomong iki. Kalau men ditoto gitu. Tapi dalam perjalanan itu yang membuat saya belajar juga dari Pak Yunus adalah Pak Yunus ini
melewati ini dengan banyak membantu menolong sesama Pak. Jadi memanusiakan manusia. Pak Yunis termasuk relawan militan dalam kegiatan sosial yang ngerumat orang gila Bapak Ibu. Orang dengan gangguan mental, gangguan jiwa. Ini Pak Yunus ini termasuk yang jemput cari orang sakit jiwa di bawah gitu. Ya, Ustaz Tuhan pernah ngomong sama saya, sama kami juga. Kalau kamu mau berbuat kebaikan di sekitarmu itu banyak, tidak hanya manusia aja yang tidak suka sama kamu. Jadi jin-jinnya itu juga menyelimuti kita untuk perang batin gitu. Jadi ini yang dilakukan Pak Yunus sampai beberapa tahun ya Pak Yunus, apa Pak ya? Jadi Pak Yunus ini sempat juga kesabapan, kalau orang Jawa bilang kesabapan atau takut rotok tidak cangkep ya Pak Yunus. Sampai pernah dibawa ke mana itu Pak Yunus? Jadi nolongi orang gila, Pak Yunus kata gila itu. Tapi alhamdulillah kali mana gila Pak? waras sudah waras ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Yunus ini termasuk jalan itu tadi. Jadi lagi begitu nolongi wong, kita ditolong sama Allah ya. Kita juga harus menolong makhluknya Allah juga. Dan jalannya Pak Yunus memilih itu dengan jalan banyak membantu orang dengan gangguan kejiwaan begitu. Jadi sekarang alhamdulillah rumahnya sudah lunas, omahe wis telu, mobilnya telu, buatan tujuannya memang Pak Yunus. Ya, di intermezzo. Jadi Pak Yunus ini benar-benar kita dampingi Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang mungkin jenengan itu datangnya pertolongan itu tidak harus dari ilmu yang kita berikan. Meskipun ilmunya ini tadi rumusnya sudah kita berikan ke jenengan, pertolongannya Allah itu kadang-kadang ini yang tidak pernah kita pikirkan dari mana. Salah satunya Pak Yunus ini ya kepingin didorong Allah dari beliau nulungi orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi yang jelas hari ini meskipun banting HP tapi tidak sakit jiwa ya, aman ya. Nah, insya Allah itu sebenarnya. Jadi teman-teman silakan teman-teman mau berbuat kebaikan seperti apa yang tak sampaikan kemarin, didata semuanya, mau buat 10 kebaikan tiap hari, 20 kebaikan tiap hari, 50 kebaikan per hari. Yang penting kita istiqomah, mampunya mau berbuat 5 kebaikan, 5 kebaikan, 3 kebaikan, 3 kebaikan, tapi besok juga harus tetap dijalankan seperti itu. Ya, ini salah satu contoh yang kita dampingi ini Pak Yunus. Kita tambahkan jadi intinya teman-teman saudara, kita jangan dan dalam jiwa kami, guru-guru kami mengajarkan lakukanlah kebaikan kecil apapun, karena kita tidak akan menang. Kebaikan kecil apa yang Allah lakukan punya ajarnya Allah. Meskipun hanya kebaikan yang kecil, kalau kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah akan menggunakan bagian yang tetap saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yunus. Apa saya ini? Oke, dari mana? Pak Yunus. Iya, alhamdulillah. Jadi tadi sebenarnya saya pikir saya mau keluar. Pak Yunus menjadikan posisi saya. Cuma kata Pak Yunus, tolong kita jelaskan. Saya nggak bisa menjelaskan proses saya sebenarnya. Sebenarnya Pak Yunus itu ketika di atas hari ya,
banyak Mas Ali. Ya semua tim itu maklum lah ya. Dia juga sama muda, juga masih punya masalah. Dan saya masya Allah. Dan ada kegiatan di situ saya sangat luar biasa. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kadang selalu mengisi di event-event para jemaah, para orang kaya-kaya. Tapi saya itu lebih kok suka kuatnya di diri. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang seperti Pak Uji, ya, Pak Wijaya, dan Arif itu kok begitu ikhlasnya. Jadi diurus itu masalah toh. Lah sing ngurusi yang ke masalah ya. Maka saya pesankan hati-hati ketika kita mengurusi membantu masalah itu sudah pasti ada menarik satu keburukan, karena keburukan dengan kebaikan itu sangat beda. Menarik keburukan benar ini akan memasukkan kebaikan. Dan keburukan itu sudah pasti bercampur dengan makhluk Allah yang suka bantah, namanya apa? Iblis dan kawan-kawannya. Iblis, setan dan anak-anaknya. Dan anaknya setan itu ada berapa? Ada 9, termasuk termasuk namanya Drasim. Maka saya sampaikan yang beliau perbanyak doa. Karena musuh Mas Wijaya, Pak Udir, dan Tarwi itu bukan setan lagi. Sampai Pak Yunus itu loh, saya ngurusi om gede malah jadi dibumi. Mohon Pak Wijaya tadi suka ngomong suka. Karena saya pengasuh jadi nggak apa-apa. Jadi Pak Yunus saya sampaikan, kata beliau, apakah ini sudah menggogak Pak? Jangan merasa bahwa kita itu mengawal itu sama-sama mentok. Suatu ketika Pak Yunus datang ke saya. Pak Yunus, saya cuma Pak Yunus mengamalkan apa? Mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin berisik pada saya, tolong sampaikan apa yang saya rasakan kepada saudara kita. Sudah saya sampaikan kan tadi kan? Nah, itu yang diamalkan Pak Yunus. Semua dikembalikan kepada Allah. Dan prosesnya itu saya kaget dikabari Mas Wijaya. Pak Yunus gendeng ya. Salah nggak Mas Wijaya? Loh, iya, saya di WA. Ini dibawa ke Badan Negara, dibagi di Rupiah. Akhirnya saya mulai begini, ya sudahlah nggak apa-apa, biar saya rupiah sendiri, kan gitu. Apalagi setelah Pak Yunus, Ustadz yang dokter LCMA saya rupiah kok. Bukan baru. Akhirnya dapat kabar lagi Pak, saya namanya sembuh. Dan terus Pak Yunus mengabari utangnya sudah lu. Ternyata diproses itu, diproses gedung bisik. Nanti jangan kok saja diproses gedung bisik. Tapi nggak usah khawatir, sudah terbuktinya mari dengan kita lunas. Jadi ingat ya, pesannya Pak Yunus, inna lillahi wa inna ilaihi. Betul pegang yang diajarkan Ustaz Arif, yang diajarkan Pak Budi, yang diajarkan Ustaz Naim, pakai. Tapi hanya 70%-nya inna lillahi. Jadi itu. Jadi monggo. Atau sebelum saya coba, tadi sengaja tidak saya stop biar menjadi saksi Pak, dari Pak Yunus suara sampai gedeng dan waras lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, itu tadi sebuah cerita saja. Jadi jangan sampai dengan arep lunas utang gendeng dulu ya, jangan. Ya, tapi kalau memang digariskan harus gendeng, ya yang penting waras mana gitu. Oke, hari ini kita bagikan post testnya dulu. Sampai pesan dulu. Proses dulu, nanti silakan diisi, nanti dikembalikan setelah isoman.
nanti masuk ya, masuk setelah isoma gitu. Masuk setelah isoma. Jadi Bapak Ibu mohon untuk nanti kembali tepat waktu ya. Ini prosesnya harus diisi lagi karena berkaitan dengan proses yang pretest yang awal kemarin. Silakan diisi. Ada itu. Mohon maaf, nanti dimohon untuk tepat waktu supaya kita pulangnya nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Itu Bapak Ibu ya. Dan pesan nanti setelah masuk seksi akhir semua HP mohon untuk dimatikan karena ini acara yang terpenting. Jadi pada seksi habis makan nanti terakhir seksi semua HP mohon untuk dimatikan. Setengah dua. Jam 1 paling sudah mulai Pak. Kalau setengah 2 terlaluan. Dengan lebih baik dipercepat daripada